Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dwi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Kimia Fisik serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya Siva Putri Mesari dengan NIM K1A021022 untuk dapat mempresentasikan diagram alur industri pupuk NPK. Bagian pertama ada definisi dari pupuk NPK. Apa sih yang dimaksud dengan pupuk NPK? Pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung kandungan 3 unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Selain itu, beberapa produsen pupuk NPK juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain untuk membuat suatu formulasi yang disesuaikan dengan penggunaannya. Produk pupuk ini beredar di pasaran memiliki bentuk yang bervariasi. Pupuk NPK padat dapat berupa tablet, pelet, briket, granul, serbuk bubuk, sedangkan pupuk NPK cair muncul dengan aneka tingkat kelarutan. Setiap jenis merek pupuk NPK memiliki kandungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Untuk unsur nitrogen sendiri dalam pupuk NPK berfungsi sebagai penyusun asam amino atau protein, asam nukleat, nukleotida, serta klorofil. Hal ini menjadikan tanaman lebih hijau, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat, serta meningkatkan kandungan protein pada hasil panen. Sedangkan unsur fosfornya berfungsi sebagai penyimpan dan penyalurkan energi untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Dampak positifnya adalah terpacunya pertumbuhan akar, memacu perkembangan jaringan, merangsang pembentukan bunga dan pematangan buah, meningkatkan daya tahan terhadap suatu penyakit. Yang terakhir ada unsur kalium, di mana fungsinya sebagai aktivator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman. Selain itu juga membantu proses penyerapan air dan unsur hara dalam tanah. Unsur hara kalium ini juga membantu menyalurkan hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaringan tanaman. Yang selanjutnya ada bahan baku pupuk NPK, di mana komponen utama dari pupuk NPK adalah senyawa monoamonium fosfat atau MAP dan diamonium fosfat atau DAP. Monoamonium fosfat adalah salah satu jenis pupuk yang memiliki kandungan nutrisi bagi tumbuhan. Reaksi dari asam fosfat dan amonia dengan pH 4,4 atau yield 8,8 MAP yang menghasilkan 12,2% nitrogen dan 51,7 P2O5. Pupuk NPK umumnya diproduksi melalui ammonation of waste process dari asam fosfat, di mana proses reaksi pembuatan MAP dan DAP dilakukan pada reaktor pre-neutralizer yang selanjutnya diproses pada granulator dan dikeringkan di rotary dryer. Dapat dilihat reaksi yang ditunjukkan pada slide, di mana feed dari proses ini berupa amonia cair, asam fosfat pada 40-54% P2O5, air untuk scrubber dan nitrogen buster serta urea, NH4, NO3, NH2SO4, dan H2SO4. Proses yang digunakannya menggunakan pipe reaktor berukuran kecil untuk netralisasi asam fosfat dengan amonia sesuai dengan teknologi Incro SA. Kapasitas produksi pada unit ini sebesar 300.000 ton per tahunnya. Untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk NPK, yang pertama itu ada asam fosfat dengan kadar P2O5-nya 50% minimal. Kemudian dengan padatan 20% maksimal, suhu 33 derajat Celcius dan tekanan 5 kg per cm persegi. Yang kedua ada amonia cair dengan kadar NH3 sebesar 99,5% minimal, H2O atau kadar airnya sebesar 0,5% maksimal, suhu min 33 derajat Celcius dengan tekanan 12 kg per cm persegi. Kemudian yang ketiga ada asam sulfat, di mana kadarnya sebesar kadar H2SO4-nya 98% minimal. Kemudian untuk densitasnya 1,84, suhunya 33 derajat Celcius dengan tekanan 5 kg per cm persegi. Yang keempat ada amonium sulfat dengan kadar nitrogen 21% berat minimal.
Kemudian ada moisture sebesar 0,15% maksimal, granulnya 0,5 sampai 1,2 mm, 90% minimal. Yang kelima ada kalium klorida dengan kadar K2O 60% minimal, kemudian moisture-nya 1% maksimal, granul 0,15 sampai 1,2 mm, 90% minimal, bulk density. Kemudian ada yang keenam filler, moisture dengan 4% maksimal, granul 0,15 sampai 1,15 minimal, 90% minimal, bulk density 1000 kg per cm persegi. Selanjutnya ada proses pembuatan pupuk NPK, di mana pada slide ditunjukkan diagram alir proses pembuatan pupuk Ponska dari pengumpulan bahan baku hingga ke proses perlakuan produk akhir sehingga terjadi pembentukan produk pupuk Ponska. Oke, untuk proses pembuatan pupuk NPK, diagram alirnya untuk pupuk Ponska sendiri yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, di mana ZA, KCl, dan filler diumpankan dari gudang ke hopper dengan payloader, selanjutnya dengan konveyor diumpankan ke masing-masing bin dalam unit produksi. Semua bin dilengkapi dengan big blaster yang bekerja dengan menggunakan plan air untuk menghindari terjadinya gumpalan dan akumulasi bahan baku dalam bin. Bahan baku padat dari feeder jadi satu di konveyor dan dimasukkan ke granulator elevator bersama-sama dengan bahan padat dari recycle konveyornya. Yang kedua ada penyiapan slurry dan proses granulasi, di mana peralatan utamanya adalah plug mill berupa double screw conveyor yang berfungsi mencampur bahan baku dan bahan padat daur ulang hingga homogen. Asam sulfat, steam, dan amoniak bias ditambahkan sehingga terjadi proses granulasi awal untuk menaikkan produktivitas unit granulasi. Produksi plug mill masuk granulator secara gravitasi melalui cut di mana sebagian besar proses granulasi akan berlangsung. Reaksi netralisasi antara asam fosfat dan amonia utamanya terjadi di PEP reaktor yang terpasang pada sisi inlet granulator sehingga slurry atau amonium fosfat suhu 120 hingga 150 derajat Celcius tertuang langsung ke lapisan bahan padat di dalam granulator. Untuk reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide. Tahapan yang ketiga yaitu ada granulasi, di mana alat utamanya adalah granulator yang berfungsi untuk membuat granul Ponska akibat terjadinya reaksi kimia dan fisis antara bahan baku yang berbeda-beda karakteristiknya dan senyawa P2O5 selalu berasal dari asam fosfat. Semua bahan baku dan daur ulang diumpankan ke dalam granulator. Asam sulfat diumpankan juga ke granulator pada lapisan padatan yang bereaksi dengan sebagian amonia cair. Untuk reaksi yang terjadi, NH3 direaksikan dengan asam sulfat akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 ditambah dengan Ki. Tahapan yang keempat itu ada pengeringan, di mana alat utamanya menggunakan dryer untuk mengeringkan produk dengan kadar air 1-1,5% dengan media udara panas dengan suhu 150 sampai 170 derajat Celcius aliran searah. Udara keluar dari dryer mengandung amoniak dan uap air yang akan dihisap oleh dryer exhaust fan untuk dibawa ke dryer scrubber. Sedangkan debu produk dipisahkan di siklon untuk dikembalikan ke granulator. Tahap yang kelima selanjutnya ada pemilihan dan penghancuran produk, di mana produk dari dryer akan dikirimkan ke double deck screen untuk dipilah-pilah sesuai dengan ukurannya. Nanti produk oversize didaur ulang ke dalam plug mill. Produk yang one size ukurannya 2-4 mm minimal 90% dihancurkan ke granulator bin. Tahapan yang keenam ada perlakuan produk akhir, di mana produk one size diumpankan ke polishing screen untuk memisahkan produk halus dengan suhu 70-90 derajat Celcius. Selanjutnya produk masuk ke full bed cooler untuk mencapai suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Produk ini kemudian diumpankan ke puter untuk pelapisan produk dengan coating agent agar tidak menggumpal, yang selanjutnya dikirim ke gudang produk dengan spesifikasi bentuk granul 2-4 mm 90%
dengan kadar air 1,5% maksimal. Tahapan yang ketujuh atau tahapan terakhir itu ada penyerapan gas, di mana peralatan utama yang digunakan menggunakan scrubber 4 tahap untuk membersihkan gas buang dan menangkap unsur hara sebagai daur ulang. Di mana pada pencucian tahap pertama digunakan granulator pre-scrubber untuk menangkap gas dari granulator. Pencucian tahap kedua berupa dua Venturi scrubber yang fungsinya mencuci gas dari dryer silon, granulator, dan dedusting system. Tahap pencucian ketiga berupa gas scrubber yang fungsinya mencuci gas dari dua sistem scrubber sebelumnya. Tahap pencucian keempat berupa tower scrubber untuk menangkap gas buang yang lolos dari tiga sistem scrubber di atas. Selanjutnya ada produk-produk pupuk NPK, di mana yang pertama ada pupuk NPK Mutiara, di mana seperti gambar yang terlihat, pupuk NPK Mutiara adalah salah satu jenis pupuk majemuk yang mengandung sedikitnya 5 unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk ini berbentuk butiran granul berwarna biru pudar yang biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Pupuk NPK Mutiara dibuat menggunakan proses OTDA melalui pelarutan bantuan fosfat menggunakan asam nitrat. Oke, produk pupuk NPK yang kedua ada pupuk NPK Ponska, di mana pupuk Ponska merupakan pupuk majemuk yang terdiri dari berbagai zat penambah unsur hara alami, di mana komposisi pupuk Ponska yang mendasar itu terdiri dari nitrogen 15%, fosfat P2O5 15%, kalium K2O 15%, dan sulfur 10%, kadar air maksimalnya 2%. Pupuk Ponska itu berupa butiran dan berwarna merah muda, di mana oleh produsen pupuk ini tuh dikemas dalam karung ukuran 20-50 kg. Sifat pupuk Ponska diantaranya itu higroskopis, di mana sifat tersebut membuatnya mudah larut dalam air dan diserap oleh tanaman. Pupuk Ponska itu diproduksi pertama oleh PT Petrokimia Gresik, salah satu BUMN yang berkonsentrasi dalam produksi semen dan pupuk tanah air. Pupuk ini mulai ada tahun 2000 dan dipasarkan secara resmi sejak Agustus 2000 hingga tahun 2002. Perkembangan pupuk ini tidak signifikan tetapi mengalami kenaikan secara bertahap. Pupuk Ponska menjadi salah satu produk pupuk yang disubsidi oleh rakyat. Kemudian produk pupuk selanjutnya ada pupuk NPK Pelangi, di mana pupuk NPK Pelangi adalah salah satu jenis pupuk anorganik yang mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau yang disebut dengan pupuk majemuk dengan kadar yang tinggi. Pupuk ini dibuat dengan cara pencampuran fisik atau bulk blending dengan 3 bahan baku berkualitas yang antara lain ada urea granul dan diamonium fosfat granul atau DAP dan KCl flake, di mana pupuk NPK Pelangi itu berbentuk putiran atau granul berwarna-warni. Pupuk NPK Pelangi dibuat oleh PT Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Asia. Oke, di slide ini dijelaskan manfaat pupuk NPK, di mana yang pertama metabolisme tanaman. Kandungan kalium yang tinggi pada pupuk NPK, metabolisme tanamannya akan meningkat karena tanaman akan memperoleh energi mulai dari batang hingga nantinya menghasilkan buah atau bunga. Selain itu, pupuk ini juga dapat mencegah tanaman terserang oleh hama. Terus yang kedua, membantu respirasi dan pembelahan sel, di mana pupuk ini akan membantu tanaman dalam melakukan respirasi yang normal serta membantu terjadinya pembelahan sel. Hal itulah yang membuat tanaman akan tumbuh dengan subur. Dengan bantuan kandungan fosfor, tidak hanya membantu respirasi dan pembelahan sel, kualitas tanaman juga akan meningkat. Yang ketiga ada pembentukan enzim dan vitamin, di mana manfaat pupuk NPK lainnya adalah membentuk enzim dan tanaman yang tanaman butuhkan, di mana pupuk ini akan merangsang nodulasi untuk membentuk klorofil. Yang keempat itu membentuk dinding sel tanaman. Umumnya tanaman yang memiliki kulit tebal dapat bertahan lama pada cuaca dan kondisi yang tertentu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.